Oke, mencari akar-akar persamaan dengan metode numerik. Nah, apa itu metode numerik? Pada dasarnya, metode numerik ini adalah sebuah perkiraan gitu ya, atau approximation atau pendekatan. Nah, namanya juga pendekatan, pasti kita akan mendapatkan sebuah error atau delta atau selisih terhadap nilai yang sebenarnya gitu. Misalnya, teman-teman memperkirakan berapa sih panjang dari sebuah balok ini. Nah, ada yang menebak misalnya 14 cm atau 15 cm atau berapa senti gitu. Nah, sedangkan setelah kita ukur ternyata panjang yang sebenarnya adalah 14,8 cm gitu misalnya. Nah, selisih value ini lah yang namanya delta atau error. Nah, begitu dalam metode numerik, tetapi kita tidak mengetahui 14,8 ini berapa. Nah, di situ kita melakukan beberapa kali pendekatan atau yang kita namakan sebuah iterasi. Atau sering kita kasih notasi I gitu ya. Nah, dalam metode numerik, error yang kita hitung, kita sebut EA gitu, dihitung dari nilai perkiraan pada step I plus 1 dikurangi dengan nilai perkiraan pada step sebelumnya dibagi dengan nilai perkiraan I plus 1 dan biasa kita tulis dalam persen gitu. Nah, I di sini merupakan iterasi, sedangkan P star di sini merupakan approximate value atau nilai perkiraan. Approximate value. Nah, demikian juga subscript A di sini menunjukkan bahwa error yang sedang kita hitung ini merupakan error yang didapat dengan membandingkan nilai perkiraan yang paling bagus gitu. Jadi pada metode numerik ini kita asumsikan bahwa setiap kali kita melakukan iterasi, kita akan mendapatkan nilai perkiraan yang lebih dekat dengan nilai sebenarnya atau nilai errornya semakin kecil gitu. Nah, di sini kita ingin mencari akar-akar persamaan dengan metode numerik. Dalam melakukannya, kita ada beberapa metode seperti metode setengah interval, Newton-Raphson, atau metode secant. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Oke, sebelum kita membahas masing-masing metode yang akan kita gunakan, saya akan sedikit memberikan ilustrasi atau pengenalan. Nah, pasti masih ingat dengan persamaan ini ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, biasanya kita mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat bisa dengan cara tinggal masukkan rumus ini kayak biasanya. Nah, ini merupakan nanti akan kita dapatkan hasil dari metode analitis dengan ini. Nah, kemudian rumus ini bentuk umumnya saya tulis dengan fx sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 gitu dan seterusnya sampai AN. X pangkat N bisa sampai pangkat 6, pangkat berapapun gitu. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, lalu kalau kita mencari akar-akar dari persamaan ini, jumlah akar yang ada sama dengan N. Misal ini pangkat paling tinggi adalah 2, berarti dia memiliki 2 buah akar. Kalau pangkat yang paling tinggi 3, ya ada 3 buah akar gitu. Nah, sekarang contoh yang paling mudah, yang sangat simpel, misalnya kita punya persamaan x minus 2 sama dengan 0. Nah, pasti sudah bisa menebak bahwa x-nya sama dengan 2 gitu ya.
Nah, ini kalau kita tulis seperti bentuk umum di atas, maka bisa ditulis dengan fx sama dengan x min 2. Lalu pertanyaannya berapakah x gitu kan. Nah, kita tulis lagi ya di sini fx sama dengan x min 2. Nah, dalam metode numerik, salah satu cara untuk mencari akar persamaan adalah dengan cara menggambarkannya di sebuah grafik X dan Y gitu ya. Nah, misalnya di sini kita coba dari kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? Oh, Y-nya min 3 gitu. Kemudian kalau X-nya 0, ternyata Y-nya min 2. X-nya 1, Y-nya min 1. Demikian seterusnya sampai kita peroleh grafik ini. Ini adalah grafik fx sama dengan x min 2. Nah, kemudian akar dari persamaan fx sama dengan x min 2 adalah titik ini, yaitu titik perpotongan dengan sumbu y sama dengan 0. Jadi di sini x sama dengan 2 merupakan akar persamaannya. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk persamaan manapun. Nah, tetapi kalau kita hanya coba ulang seperti ini, bisa jadi memerlukan waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, kita memerlukan beberapa metode pendekatan yang lebih terstruktur gitu. Misalnya ini ada metode setengah interval, interpolasi linier, Newton-Raphson, metode secant, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, metode yang pertama adalah metode setengah interval. Nah, misalnya kita ingin mencari salah satu akar dari persamaan x pangkat 3 plus x kuadrat minus 3x minus 3. Salah satu akarnya berapa gitu. Nah, gambarannya begini. Misal kita plot persamaan tersebut dalam sumbu X dan Y, katakanlah seperti ini gitu ya. Pertanyaannya, kita ingin mencari titik ini tuh exactly di mana. Nah, stepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengasumsikan dua perkiraan nilai awal, misal X1 dan X2, yang memberikan hasil berlawanan tanda. Jadi misalnya fx1-nya negatif, fx2-nya positif atau sebaliknya. Nah, di sini misal x1-nya sama dengan 1 gitu. Kemudian x2-nya sama dengan 2. Nah, ini kita hitung. Misal x1-nya memberikan hasil di sini. Kemudian x2-nya katakanlah memberikan hasil ini x2, ini x1, ini fx2, ini fx1. Nah, maksudnya memberikan hasil yang berlawanan tanda itu kalau satu negatif ya satunya positif gitu. Kemudian kita hitung nilai tengahnya atau xt, nilai tengah-tengah antara perkiraan pertama dengan perkiraan kedua. Nah, makanya dinamakan metode setengah interval. Jadi tadi kita memperkirakan titik pertamanya x1, lalu titik keduanya x2, kemudian kita ambil tengah-tengah antara x1 dan x2, katakanlah di sini. Nah, ini merupakan xt kita atau perkiraan baru kita. Kemudian kita hitung nilai fxt-nya, langkah ketiga. Y-nya itu di mana? Nah, ini merupakan fxt. Lalu mengevaluasi tanda fungsi fxt. Nah, ini
ini negatif atau positif. Ternyata negatif gitu ya fxt-nya. Nah, kalau negatif berarti perlu kita pasangkan dengan X yang memberikan hasil positif. Dalam hal ini fx2. Nah, lalu xt kita pasangkan dengan x2. Lalu kita cari lagi, kita ulangi lagi step kedua sampai ke 4 ini. Kita ambil tengahnya, ini xt yang berikutnya, katakanlah xt2. Lalu kita cari sumbu y-nya memotong di mana. Oh, ternyata dapat yang positif. Lalu kalau positif kita pasangkan lagi dengan yang memberikan nilai negatif. Di sini xt yang tadi. Nah, xt ini. Lalu kita ambil lagi nilai tengahnya, kemudian dihitung y-nya. Oh, ternyata negatif. Kemudian kita pasangkan lagi dengan yang positif. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan akar persamaan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, parameternya kita tuh menghitung errornya atau kita lihat nilai xt-nya, bahwa semakin kita melakukan iterasi, maka jarak antara perkiraan satu dengan perkiraan berikutnya gitu misalnya akan lebih dekat gitu. Misal pertama kan tadi kita x1 dan x2-nya itu agak jauh ya di sini. Kemudian perkiraan kedua sudah agak dekat, kemudian ketiga lebih dekat lagi, dan berikutnya sampai sangat dekat. Nah, ini adalah contoh hitungan dari ilustrasi sebelumnya. Di sini kita ingin mencari salah satu akar dari persamaan berikut. Nah, seperti step yang telah saya ilustrasikan, bahwa pertama kita mencari asumsi x1 dan x2. Misal di sini saya ambil x1-nya 1 dan x2-nya 2. Seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menghitung fx1-nya dan fx2-nya. Nah, di sini saat x sama dengan 1, ternyata y sama dengan min 4. Dan ketika x sama dengan 2, y-nya 3. Nah, kemudian perlu diingat bahwa y pada asumsi pertama perlu memiliki tanda yang berlawanan, kalau yang satu negatif, yang satu positif, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita perlu menghitung xt, yaitu nilai tengah antara x1 dan x2. Nah, di sini karena di antara 1 dan 2, maka xt-nya di sini 1,5. Kita tuliskan di sini xt-nya 1,5. Kemudian kita hitung juga fxt. Nah, ternyata dapat angka minus 1,875. Nah, kemudian untuk step berikutnya, di sini di iterasi nomor 2, kita perlu menentukan lagi x1 dan x2 untuk step berikutnya. Nah, itu diambil dari nilai fx-nya atau y-nya yang memberikan value lebih dekat dengan 0. Nah, di sini 3 dan minus 1,875 adalah lebih dekat dengan 0 dibandingkan minus 4. Jadi, kita ambil x yang memberikan nilai ini. Nah, di sini adalah xt dan x2. Sehingga kita lihat di step berikutnya, x1 dan x2 yang kita ambil adalah 1,5 dan 2,5. Ini x2 jadi x1, xt jadi x1, x2 jadi x2. Demikian seterusnya kita evaluasi mana yang lebih dekat dengan 0. Nah, di sini
fx1 dan fxt lebih dekat dengan 0. Ini yang ini lebih dekat dengan 0. Ini pun demikian. Ini juga demikian, dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai kita mendapatkan akurasi yang kita inginkan. Misal kita bisa berhenti di sini, atau kalau ingin lebih akurat lagi kita bisa lanjutkan ke bawah lagi. Nah, demikian kita lihat pada kolom xt ini. Semakin kita melakukan iterasi, maka selisih antara xt yang satu dengan xt berikutnya itu semakin kecil. Jadi angka-angkanya semakin mirip, yang menunjukkan bahwa akar yang kita cari itu semakin dekat. Begitu. Nah, inilah metode setengah interval. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Microsoft Excel gitu misalnya, nah untuk langkah-langkah menentukan X1 dan X2 ini, untuk iterasi berikutnya bisa juga kita formulasikan di dalam sel Excel-nya. Nah, di sini yang kita evaluasi adalah fxt. Goalnya adalah mencari fxt ini yang dekat dengan 0,00 sekian. Sehingga apabila kita mengevaluasi antara fxt dengan fx1 gitu, misalnya kita akan mendapatkan dua pilihan antara perkaliannya itu negatif, kurang dari 0, atau positif. Nah, kemudian kondisi ini bisa kita gunakan untuk menentukan X1 dan X2-nya. Oke, sekarang kita lihat X1-nya dulu. Nah, X1 ini akan mengambil nilai dari X1 pada iterasi sebelumnya apabila fx1 kali fxt ini kurang dari 0. Nah, jika perkalian ini tidak kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka X1 ini akan mengambil nilai xt pada iterasi sebelumnya. Sehingga nanti di sel Excel-nya gitu bisa kita tulis if fx1 kali fxt itu kurang dari 0, maka X1 sama dengan X1 pada iterasi sebelumnya. Jika tidak, maka mengambil nilai xt dari iterasi sebelumnya. Demikian juga dengan X2. Pada X2, kita akan mengambil nilai xt dari iterasi sebelumnya apabila perkalian dari fx1 dan fxt ini kurang dari 0, dan sebaliknya kita akan mengambil nilai x2 pada iterasi sebelumnya apabila perkaliannya itu lebih dari 0. Ini kita isikan di kolom X2-nya. Sedangkan yang ini kita isikan di sel yang X1-nya. Nah, jadi tinggal nanti di copy formula ke bawah.